Oke teman-teman, kembali bersama saya Terus Romo Bolon. Kali ini bersama dengan abangga saya, pengamat sosial, aktivis sosial, pengamat sosial, ya Bang Rano. Aktivis partai. Ya, aktivis partai. Maksudnya gini, dengan periode kedua, saat ini sebenarnya PR yang sebenarnya yang bisa dilanjutkan saat ini, Bang. Ya, maksudnya baik pembangunan lah kita bilang saat ini. Kalau pembangunan kan sudah pembangunan jalan segala macam, menurut saya udah baik ya. Jadi gini tuh, kita ini kan bicara kontekstual itu soal waktu. Kemudian soal waktu saat ini ya, saat ini dan ke depan. Nah, dalam artian gini, soal waktu sekarang konteksnya apa yang harus dibenahi itu? Iya. Yang pertama, yang terganggu sama sekali oleh kondisi pandemi sekarang. Soal kekinian kan, yang harus diselesaikan oleh pemerintahan sekarang. Itu pertama itu soal pandemi COVID ini harus juga memang harus tetap jadi fokus pemerintah. Kesehatan masyarakat segala macam itu kan. Yang kedua ekonomi masyarakat. Iya betul. Iya kan, ekonomi dulu apa kesehatan dulu kan sama saja sebetulnya beriringan. Iya. Nah kemudian yang tidak kalah penting pembangunan di sisi lain. Yang banyak tertinggal itu adalah pengembangan sumber daya pendidikan. Kita terganggu sekali. Anak-anak sekolah ini terganggu, sangat terganggu. Nah, kira-kira jalan keluarnya itu seperti apa? Apakah bentuk pintunya digeser, apa didorong kan gitu? Bukan begitu. Tapi bagaimana jalan keluar dari krisis di tengah pandemi ini kan krisis di Kalteng ini. Ekonomi masyarakat gimana sih? Oke kan? Itu yang harus dipikirkan. Kita salah satu peringkat terbawah kalau nggak salah bicara inflasi ekonomi. Ya, inflasi rendah memang rendah kan. Ya, karena sebagian daerah di Kalteng ini sedang menikmati bonus ekonomi yang luar biasa dari bukan kenaikan harga sawit. Oh ya, sama karet. Karet. Sumber daya alam ya, sumber daya ini hasil tanam hasil panen sawit karena lebih dari 3 juta hektar di Kalimantan Tengah ini sawit di sini. Betul. Nah ini kalau soal ekonomi sebagian terbantu, tapi kan tidak semua orang sawit. Iya. Yang terpukul ekonominya karena pandemi ini banyak, bro. Nah, solusinya dari pemerintah itu kan harus ada dalam bentuk kebijakan. Nggak bisa pemerintah itu cuma ngasih duit gitu bulanan. Sampai kapan? Bansos kan? Bansos. Kan sudah nggak ada lagi sekarang bansos. Iya, udah nggak ada. Mungkin uang udah habis kali, Bang? Nggak tahu juga gimana. Apa karena nggak pilkada lagi kan? Iya. Nggak bisa nambah stiker masalahnya. Nah itu karena nggak ada stikernya di ini. Kalau ada stiker bisa itu. Dulu lintas kabupaten bisa lah calon-calon ini kan. Terakhir kami bagi sembako aja nggak sampai 100 paket. Bagi sembako. Itu di PSI ya. Ya dipilih sekarang memang betul-betul selektif. Saya cari misalnya di Jalan Menteng, Sumatera Tilung, di mana di Kelurahan Bereng-Bengkel, misalnya ada bapak-bapak orang tua dengan ibu-ibu, ada yang memang betul-betul sangat memerlukan, penjaga sarang burung walet misalnya yang cuma digaji kalau dapat fee, dapat imbal jasa saat panen misalnya. Betul. Kita anterin ini. Sampai harus dicari sarang walet ini yang mana yang dijaga, ada penjaganya misalnya kan seperti itu. Nah, ya mungkin sekarang lebih selektif bantuan sosial juga. Kan itu PR-nya sekarang apa yang harus diselesaikan di persoalan masyarakat, apa yang harus diselesaikan. Pendidikan sekarang ada nggak sih terobosan dari pemerintah daerah? Aku rasa saat ini malah mahal, Bang. Iya, artinya gini, terobosan pemerintah saya cuma punya pendapat gini, pemerintah Kalteng itu perlu punya terobosan khusus dalam bentuk kebijakan ya. Mau itu regulasi kah atau surat edaran kah, SK kah atau apa khusus di masa pandemi ini untuk bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini apakah menyangkut biaya dan
dan Ya mau biaya, mau misalnya bagaimana tatap muka. Karena kan di TikTok misalnya, ini ngomongin TikTok. Di TikTok hari ini banyak anak-anak SMA itu yang sudah bikin video, video lagi di sekolahan nih, uji coba tatap muka. Nah, dengan di tengah pandemi loh ya. Di tengah pandemi, di tengah meningkatnya kasus baru. ya yang India ya. Ya, Virus kemudian India. Delta, bukan. Delta lagi. Yang ini kan versi varian baru yang lebih cepat, lebih ganas. Lebih ganas lagi. Nah, itu kebijakannya apa sekarang? Yang pernah terdengar aja. Dipertanyakan. Oh, boleh nanti jadi judul. Apa kebijakan bidang pendidikan apa dipertanyakan atau gimana kan ceritanya betul. kan? Nah, kita tanyakan itu regulasinya apa gitu. SK-nya apa surat perintahnya apa kepada ini, Kepada instansi-instansi pendidikan ya? kepada di dunia pendidikan ini apa. Misalnya itu yang perlu dipikirin gitu loh. Kalau menurut saya itu ideal memang. Kita misalnya ya paling tidak soal biaya misalnya digratiskan, lebih ini dibantu kuota, dibantu tempat-tempat belajar bersama. Kalau tidak bisa berkelompok yang kayak sekolah gitu kan, fasilitasnya lah dibantu. Untuk kalau memang harus daring, tapi kan tidak semua daring. Semua daring bang sekarang. Iya, Kita khusus Kalimantan Tengah hampir daring. iya. Artinya kan, tapi kan ada daerah-daerah yang remote desa-desa itu lah, yang jauh-jauh desa-desa. itu kan. Di desa itu bebas kok, nggak ada ini. Tapi perlu diceritakan juga sih sebenarnya bahwa ini karena gue ngalamin kuliah bang ya, daring ya, pendidikan ini. Gue nggak dapat apa-apa selama kuliah daring. Perasaan nggak dapat apa-apa. Iya. Kayak kita itu hanya masuk, mungkin bisa masuk kayaknya. Bisa disurvei berapa mahasiswa begitu ataupun mungkin mahasiswa ataupun anak-anak SD yang daring segala macam. Disurvei aja coba. Ya, Mereka itu berapa betul. sih berdasarkan tatap muka aja kita bisa menampung 15% dari penjelasan gurunya kan, dosen atau guru. Apalagi daring ini, siapa yang tahan di depan kamera itu berlama-lama dan mendengarkan headset itu? Iya betul. Karena kan cuma headset itu hanya bisa dipakai 15 menit. Secara ini ya yang bagus ya, Iya, kalau iya. nggak akan rusak kan. Nah, ya makanya orang hanya masuk, tutup zoomnya, ya udah lepas gitu. Terus ilmunya di mana gitu. Ilmunya di buku, di internet, di handphone, di Berarti, Google. kalau itu nggak perlu kuliah daring dong kita. Sudah basis internet aja kan? Ya gini, kita miskin literasi, buku misalnya. Ya, bahan bacaan itu juga penting, Dok. Sekarang mahasiswa yang nenteng buku itu Jarang. jarang gitu loh. Dulu banyak. Iya kan? Iya betul. Nenteng handphone sekarang. Iya, enggak, sekarang nenteng handphone. Memang tereduksi, tapi ada jaminan nggak sih belajar teori gitu loh. Iya betul. Dengan benar gitu loh maksudnya. Nggak loncat-loncat. Udah tersistematis dengan baik lah kerangka berpikirnya ya. Tapi memang harus ada perubahan-perubahan di. Memang sampai saat ini belum ada kebijakan sih menurut gua. Ya kalau belum ada nggak bisa juga kita nihilkan. Tapi tidak terkenal gitu loh, tidak dengar gitu Oh, loh. iya. Ada pasti kebijakannya, Tapi tidak terdengar ya. tidak bunyi. Tidak bunyi ya. Nah itu. Ini Bagaimana kebijakan itu bisa bunyi? Melalui media kemudian sosial dong. diapresiasi orang banyak, iya kan? harus pakai media sosial untuk di Ya, sosialisasinya media dong. Media sosial juga terbatas, ya kan? Effortnya itu beda gitu loh. Ini ada keluar surat edaran gubernur, surat edaran dinas pendidikan misalnya soal beasiswa misalnya. Ya kan kalau misalnya itu ya dimaksimalkan dengan jaringan sekolah aja misalnya yang mengkapitalisasi isu itu sudah pasti bisa lah, iya kan? Itu bro. Dunia pendidikan memang penting lah menurut gue. Nah iya, PR-nya kan sekarang itu. Oke lah kita stop dulu bangun Jalan gitu aja. hal-hal baru lah. Kalau jangan tetap perbaikan tetap harus ada kan. Tapi hal-hal yang sifatnya baru nggak ini kan itu juga jadi tantangan hari ini ya. Jadi Apa yang harus ini? tapi kan sudah ada suratan edaran menteri untuk akan bulan 6 kah atau bulan 7 akan tatap muka. Iya, ini kan sudah uji coba. Makanya aku bilang tadi ada Di luar Jawa ya, di luar Kalteng ya. Gini, banyak anak SMA itu
hari ini yang sudah uji coba sekolah. Nah, isinya apa? Mereka cuma joget-joget aja, nggak joget-joget aja di sekolahan, terus nggak jaga jarak. Jadi kan tantangan kita ini kan satu, tantangan pemerintah dan masyarakat dengan kita lah. Satu bidang kesehatan, dia pasti kan pandemi ini. Yang kedua ekonomi. Ya kalau sudah terlanjur kaya sultan ya kayak soal kan. Yang ketiga ini soal bagaimana sumber daya manusia. Ya baru selanjutnya ngikuti lah infrastruktur apa segala macam yang seperti biasa itu. Jadi PR pandemi dan bidang pendidikan ini yang sebenarnya harus lebih concern ya Bang? Ya harus jelas kebijakannya apa, harus jelas, harus dipertegas gitu loh, harus lebih bunyi gitu. Tapi mungkin ya perlu kita apresiasi juga lah karena udah vaksin sudah jalan ya. Vaksin jangan. Vaksin. Saya aja belum vaksin. Kamu belum vaksin? Belum. Tolong dong kami divaksin dong. Saya daftar bro, ada saya hari ini udah daftar. Udah daftar ya? Untuk tokoh masyarakat ya? Masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum. Gratis ini? Gratis Pemko, tapi cepet-cepetan. Oh. Lebih baik kalau baca di Twitter itu tadi. Siapa yang nulis tadi ya? Ada salah satu tokoh saya akun ya, akun tokoh bilang ya lebih baik rebutan divaksin kita ini daripada nanti kita rebutan ICU atau rebutan rebutan ruangan ruangan untuk dirawat. Kalau dulu ventilator misalnya langka, ya kan? Atau apalah fasilitas itu. Seperti itu bro. Apalagi ya PR-nya itu ya kalau menurutku kok nggak usah yang berat-berat lah ya. Apalagi nih pemerintah kurangnya apa, yang ini fokusnya kemana? Ya udah fokusnya sekarang pandemi segera tetap diatasi, pendidikan jadi fokus ya? kan. Ekonomi masyarakat jadi fokus dan kalau di kota misalnya ada program bantuan UMKM misalnya di kota Palangkaraya, tapi di daerah lain ada nggak? Ya. Seharusnya ada surat edaran dari. Ya misalnya ya kita dukung kebijakan-kebijakan yang pro UMKM misalnya kan apa? Iya. Nah, sekarang pro dengan pertumbuhan. Ya enggak miskin amat Kalteng inilah bro, Indonesia ini. Iya kan? Iya gak? Yang diekspor apa coba dari Kalteng selain komoditas yang unggulan hari ini? Batu bara, apalagi sawit, karet. Tapi yang lain belum. Iya betul. Kan? Yang lain belum. Ini lagi food estate misalnya. Ya nanti di sisi lain lah. Kalau mau kritik food estate tadi itu. Nah, food estate ini merugikan masyarakat sampai sekarang. Apa kata ini? Ada yang bilang merugikan masyarakat, ada yang bilang masyarakat tidak dilibatkan, ada yang bilang apa program food estate macet lagi. Macet bro. Macet ya. Sekarang di daerah Dadahup apa Lamunti, daerah beberapa daerah di Kapuas yang harusnya disuplai bibit, ada suplai bibit, pupuk dan lain-lain itu lagi macet ini. Di anggaran tahun 2021 belum turun. Berarti belum dianggarkan itu tuh? Belum dianggarkan, belum turun. Nah, sempat macet ini kan. Lagi ada yang macet. Nggak tahu mungkin lagi dievaluasi atau gimana. Jadi PR ini yang sebenarnya PR utama lah menurut gue juga sepakat sih Bang. Ketika PR untuk itu Abang sampaikan tadi di masa kepemimpinan periode kedua ini memang hal fokusnya pandemi dengan kondisi kekinian lah. Pandemi kesehatan ya kita pandemi. Bidang kesehatan, infrastruktur kesehatan harus dibangun juga. Sama dengan pendidikan. Karena kan sia-sia sih menurut gue gini. Selama setahun orang kuliah bisa ditanya juga setahun setengah lah kita bilang. Setahun setengah kan. Orang kuliah itu kayak sepertinya kok nggak tahu ya. Kalau seandainya disurvei anak-anak mahasiswa itu mungkin ditanya tugas yang kemarin itu mereka nggak akan tahu kali ya. Jadi memang hal yang penting memang di periode kedua ini ya pandemi dan
dan pendidikan dan kesehatan ini yang harus diutamakan sih menurut Pak. Ya, semoga ada kebijakan-kebijakan yang keluar lah Bang. Kalau menurut abang kebijakan yang pas itu gimana? Ya fokusnya 3 paling tidak 3 hal itu. Nah, baru selanjutnya yang lain seperti menyusul ya. Mengatasi pandemi ini, kemudian ekonomi, kemudian bagaimana soal SDM kita, karena kita jangan sampai ketinggalan bro. Yeah. Nah, ini kan perlu digali nih apa dengan misalnya kalau di sisi lain food estate, di sisi lain hasil produksi yang bisa dimaksimalkan di Kalteng. Apa misalnya sapu lidi aja dari Sumatera Utara itu bisa diekspor. Gitu. Oh sapu lidi. Nah, misalnya lah ya. Lidi apa misalnya ada kemarin yang heboh itu daun pisang dikirim ke ini, nah dikirim ke mana namanya, ke luar negeri kan. Iya, Produk-produk pertanian sebetulnya di Kalteng kan lahannya luas. Iya. Ya bisa lah kalau bikin produk pertanian lebih bagus, misalnya pusatnya apa namanya, barang-barang organik, organik misalnya kan bisa dari sini misalnya, itu kan bisa. Iya betul. Ya kan, dan itu premium pasti harganya mahal. Ya kan, penduduk kita 2 juta. 2,7 ya? Ya 3 di bawah 3 juta lah ya. 3 juta. Nah, itu. Kemudian kelapa di Samuda, pernah tahu Samuda kan? Samuda itu satu kecamatan di ini, Mentaya Hilir Selatan itu. Itu belum ada juga yang ngelola ekspornya hasil kelapa itu, kelapa dan turunannya. Dari mulai kopra, minyak sawit, minyak kelapa, namanya kemudian VCO misalnya. Itu belum ada yang ini, yang skalanya ekspor misalnya. Sebenarnya bisa kita survive dengan apa yang ada di Kalimantan Tengah gitu. Bisa. Herbal misalnya, Kalimantan itu terkenal dengan herbal pasak bumi misalnya. Itu kan dibuat turunannya mulai dari kapsul sampai teh misalnya kan, itu kan mestinya ada jadi produksi rakyat itu loh, bisa dimasalkan. Dan itu seharusnya disupport dan kebijakan-kebijakan yang ada ya. Iya Pak, pakai regulasi. Pakai peraturan daerah kalau perlu gitu. Perda. Kalau misalnya nggak terlalu lama nih peraturan daerah, Perpup. Ya Pergub. peraturan gubernur kah atau SK gubernur kah, atau apa gitu kan. Itu pergub. Nah, tadi buatlah apa misalnya kontestasi apa dalam ininya, apa konteksnya kontestasi tapi untuk mendorong munculnya produk-produk baru misalnya, atau ya kalau perlu gimana caranya biar bisa dapat pasar ekspor itu seperti apa misalnya, kan itu bisa. Jadi sebenarnya bisa banyak hal peluang di Kalimantan Tengah untuk menghadapin, kita bisa survive dengan pandemi yang ada. Iya, kita banyak lahan gambut banyak kan, daerah perairan banyak, bentang pantai panjang, paling panjang Kalteng. Nah kemudian misalnya ikan yang paling sederhana ya, kalau dari perikanan misalnya, dari sungai misalnya, dari air tawar, ikan gabus di tempat kita ini belum di Kalteng, belum ada pengolahannya jadi kapsul albumin, itu belum ada di Kalteng. Belum ada ya? Produk pengemasan albumin itu belum ada. Ikan gabus itu loh, yang jadi obat. Jadi obat, betul. Nah, kemudian pasak bumi misalnya belum ada. Nah, saya 2 hari lalu ada diskusi itu soal itu dengan beberapa mantan aktivis itu. Kenapa kok nggak itu aja kita jadikan core usaha gitu loh. Memang perlu biaya yang nggak sedikit, tapi harus dimulai gitu. Seperti itu bro. Nah, banyak sekali yang ketinggalan kita itu. Jadi mungkin demikian lah. Itulah. Jadi teman-teman, sebenarnya apapun yang kita bahas, sebenarnya kita dari riset yang ada Bang ya, maksudnya. Hasil riset sehingga nanti bisa menjadi suatu kajian-kajian ya terhadap pemerintah setempat, ataupun baik kota dan provinsi ataupun daerah-daerah lain, untuk bisa
bagaimana sih bisa survive dengan kondisi alam yang begitu wah di Kalimantan Tengah ini, dengan pandemi yang juga tetap berjalan dengan baik. Karena ya kita inflasi peringkat ke-14 atau ke-berapa gitu loh. Ya, belum lagi isu yang paling baru hari ini dilontarkan Pak siapa? Kesbangpol. Kepala Kesbangpol. Yang intoleransi ya? Soal radikalisme, Radikalisme. Indonesia, Diskriminasi. Kalimantan Tengah. Diskriminasi. Radikalisme di Kalimantan Tengah itu Peringkat keempat. peringkat keempat, terutama dari media sosial ya. Artinya memang jangkauan di media sosial di Kalteng udah bagus. Iya betul. Ya kan? Yang kedua, Kontennya aja yang perlu diperbaiki ya. nah konten ini yang jadi salah. Jadi penting untuk melibatkan apa namanya media-media baik Instagram yang info Kalteng, terus info-info yang lain gitu loh, untuk dilibatkan dan diajak bekerja sama. Jadi memang beriringan bersama-sama melawan di masa pandemi ini kan, mengontrol orang untuk menggunakan media sosial itu kan nggak bisa lagi kan bang. Maksudnya mereka udah sekarang mainnya media sosial, nggak ada lagi kerjaannya kan, main handphone, main Instagram, dan buat tweet, baca YouTube segala macam. Jadi orang udah mulai ya cari kesibukan, jadi dengan begitu akhirnya tidak terkontrol dengan baik. Jadi untuk memang agak berat, tapi saya yakin lah dengan adanya apa namanya masukan dan tim-tim yang baik menurut gua di Kalimantan Tengah, orang-orang hebat semua. Jadi bisa Kalimantan Tengah ini semakin ke depan lah, makin baik lah. Iya, ya optimisme ini kan harus dibangun terus toh. Saya nggak optimis sih kita bisa maju kan gitu. Ya, walaupun kita kadang-kadang merasa lambat, itu startnya lambat. Memang ya masing-masing beda. Startnya beda. Seperti itu. Oke teman-teman, silakan aja di komen di bawah. Menurut teman-teman apa yang perlu kita kerjakan bersama dan perbaiki bersama.